At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Faslun al-bid'ah al-hasanah. Tentang bid'ah hasanah. Kata Imam Asy-Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Ya, bid'atun hasanatun wa bid'atun apa? Ya, ad-dhalalah. Al-bid'ah hasanah, bid'ah itu sesuatu yang ma'ahdatsa, diadakan, yang bukan bagian daripada syariat secara bahasa. Dikatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdatsa, siapa yang membuat perkara baru, min amrina, daripada perkara-perkara agama, fa huwa raddun. Secara prakteknya disebutkan dan dilakukan oleh para sahabat. Yang pertama tentang azan. Pada masa Rasulullah azannya sekali. Pada masa Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan meyakini kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, enggak berani sahabat Utsman untuk membuat azan baru, tambahan azan. Kemudian kalimat salah seorang sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ketika i'tidal, sahabat mengatakan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Dulu Rasul kan mengajarkan Rabbana walakal hamd. Selepas salat ditanya sama Rasul, man qala anifa, siapa tadi yang ngomong sami Allahu liman hamidah? Ditanya begitu, sahabat diam semua, takut dimarahin. Ya. Kata Rasulullah, aku melihat malaikat lagi berkeliling. Ana ya Rasulullah, baru ngomong saya. Enggak dimarahin. Enggak sesat, kafir, enggak digituin, Pak. Ya. Apalagi perkara yang baru, pemberian harokat, titik, kemudian alamatul waqaf, tanda waqaf dalam Al-Quran, itu tidak ada pada masa Rasulullah. Jadi zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman bin Affan, itu Quran belum dikasih harokat, belum dikasih titik. Ayo, gimana kalau kagak ada harokatnya? Uyang. Ada harokatnya aja yang gondrong aja kadang-kadang salah, apalagi yang gundul. Bukan tidak hanya harokat saja, bahkan titik pun tidak ada. Bahkan titik pun tidak ada. Kita akan bahas tentang kitabatul mushaf fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti tahu sejarah penulisan mushaf Al-Quran dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat khulafaur rasyidin, nanti zamannya Abbasiyah, kemudian sampai ada harokat, sampai ada waqaf. Ternyata penulisan mushaf pada masa Rasulullah sahabat berbeda. Tidak ada harokatnya, bingung kita. Di fathah kasroh pada mani ui apa a ya. Ini huruf ba, huruf ta, huruf sa. Itu tulisannya sama, kagak ada titiknya. Yang ada titiknya aja kadang-kadang matanya selewer. Ya, nggak bisa baca, apalagi kagak ada titiknya. Ya. Al-Quran pada masa Nabi itu turun dengan dua. Pertama naqlus saut. Ketika wahyu turun, itu naqlus saut, perpindahan suara.
Malaikat Jibril baca Iqra, kata Rasul ma ana biqari Iqra, ma ana biqari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Baru Iqra bismi rabbi, permindahan suara. Ngaji depan guru, guru baca, kemudian malaikat Jibril baca. Itu naqlus shaut. Pertama, pemindahan suara. Kemudian penulisan ayat-ayat yang turun. Nanti ada Zaid bin Thabit, salah satu katibul wahyi pada masa Rasulullah, penulis wahyu pada masa Rasulullah. Ketika ayat turun, maka tertulis tidak di kertas seperti ini, tidak. Tulis itu di kulit kadang-kadang. Kadang-kadang di tulang. Kadang-kadang di pelepah korma. Tanpa ada tanda baca, tanpa ada harokat, tanpa ada titik. Di pada masa Rasulullah. Ditulisnya di mana? Di mana aja ditulis. Ya, tanpa ada harokat, tanpa ada tanda baca, apalagi tanda wakaf, ya, berhentinya, dan tidak ada titik. Jadi tidak ada dhabat, ada nanti ilmu rasm buat dhabat, bagaimana cara penulisan dan pemberian harokat dan titik tanqid namanya. Kenapa demikian tidak ada? Yang pertama, emang orang Arab itu dulunya fasih-fasih. Kalau baca udah paham. Ini fatabayyanu fatathabbatu, atau udah paham. Karena fasihnya dahulu ya Arab. Pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, setelah perang Yamamah, ya, antara Rasulullah dengan siapa? Musailamah Al-Kazzab. Ya. Itu banyak para penghafal Al-Qur'an wafat. Banyak para penghafal Al-Quran wafat. Jadi yang menjaga Al-Quran adalah para penghafal Al-Quran. Ya. Banyak yang gugur. Maka diperintahkan sahabat Umar bin Khattab mengkhawatirkan ini kalau terus terjadi perperangan, kemudian banyak para penghafal Al-Quran meninggal, ini Quran bisa hilang. Kenapa? Ya, karena masih banyak Al-Quran tersimpan di dalam dadanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Umar bin Khattab itu usul sama khalifah ketika itu. Khalifahnya siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wahai sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ini banyak sahabat yang wafat penghafal Al-Quran. Kalau tidak kita kumpulkan mushaf jadi satu, itu kan masih bertebar-tebar ya, masih berpencar-pencar, maka bisa hilang Quran. Tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu ragu. Kenapa ragu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah melakukan itu. Ini perkara bid'ah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini awalnya ragu. Kenapa? Karena ini lam yakun yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perkara belum pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pikir, timbang-timbang. Awalnya merasa itu bid'ah, perkara yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini bid'ah dari kira-kira. Bid'ah. Mushaf. Urusan agama enggak mushaf tuh. Agama, wahyu. Ya. Tapi akhirnya setelah ditimbang-timbang, setuju dengan kemaslahatan, dilihat maslahahnya. Ya, maka proses penulisan pengumpulan mushaf itu, ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Thabit sebagai ketua tim pengumpulan mushaf. Kenapa dipilih sahabat Zaid bin Thabit? Karena beliau termasuk salah seorang yang menulis wahyu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tahu ayat yang turun, dia yang beliau yang nulis, sahabat Zaid bin Thabit. Ya, seorang hafal Quran, sudah hafal Quran. Ya.
Bagaimana cara pengumpulannya? Cara pengumpulannya adalah at-tatsabbut, mencari kepastian. Al-Quran dikumpulkan dari hafalan sahabat-sahabat, dikumpulkan. Kemudian dikumpulkan juga dari tulisan-tulisan. Yang dari siapa yang punya tulisan, ditulisnya pada masa Rasulullah, dikumpulin. Kemudian setiap ayat yang turun, setiap ayat yang ditulis harus punya saksi 2 orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendengar berapa? 2 orang, enggak sendiri. Padahal itu mushaf, itu Quran sudah ada dalam hati. Tetapi secara lisan dan secara tulisan. Tidak hanya secara lisan. Kalau lisan banyak sahabat yang hafal. Tapi ada satu surat, Pak. Ketika dikumpulkan ada cuma 1 doang, yang lain ada saksinya. Saksinya 2. Kecuali 1 surat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf. Itu ayat ini surat apa? Itu ketika turun cuma 1 orang yang bawa. Namanya sahabat Khuzaimah bin Thabit. Siapa? Khuzaimah bin Thabit. Bawa 1 ayat ini, laqad ja'akum rasulun. Ini kagak ada yang bawa, cuma secara hafalan sudah hafal sahabat. Kan tahu hilang karena apa? Karena dia udah tahu. Tetapi tulisannya enggak ada ini. Cuma yang megang siapa? Sahabat Khuzaimah bin Thabit. Tetapi diterima. Kenapa diterima? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Hibban dikatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ja'ala syahadata Khuzaimah bi syahadati rajulain. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kesaksian seorang Khuzaimah bin Thabit seperti kesaksian 2 orang. Jadi sebelum Rasul masih hidup, ini Rasul pernah ngomong kepada Khuzaimah bin Thabit mengatakan innahu ja'ala syahadata Khuzaimah bi syahadati rajulain. Aku menjadikan kesaksian sahabat Khuzaimah bin Thabit itu seperti kesaksian dua orang, diterima. Kenapa bisa kesaksian? Apa latar belakang yang menyebabkan hadis ini turun kepada Khuzaimah bin Thabit bahwasanya kesaksian 1 orang seperti kesaksian 2 orang. Dahulu kisah ini ketika terjadi perselisihan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membeli seekor onta dari seorang badui, terjadi cekcok, perselisihan. Ketika terjadi perselisihan, sahabat Khuzaimah membela Nabi. Meskipun ia tidak menyaksikan kejadian tersebut, lagi jual beli enggak nyaksiin, padahal siapa? Sahabat Khuzaimah bin Thabit enggak menyaksikan, tapi membela Nabi. Ketika ditanya, "Kenapa kamu bela saya?" Maka sahabat Khuzaimah bin Thabit berkata, "Kami membenarkanmu atas wahyu dari langit. Kami membenarkanmu atas wahyu dari langit. Apakah lantas kami tidak membenarkanmu dalam perkara kayak begini aja kami enggak percaya. Masalah urusan wahyu aja kami percaya. Masa yang seperti ini tidak kami percaya." Maka turunlah hadis ini. Asbab urud namanya. Sebab terjadinya turunnya hadis ini adalah ketika terjadi perselisihan antara Rasulullah ketika membeli onta dengan orang Badui, sahabat Khuzaimah bin Thabit mendukung membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan annahu ja'ala syahadata Khuzaimah bi syahadati rajulain. Nah, ini Khuzaimah mempunyai 2 kesaksian. Walaupun dia 1 orang seperti 2 orang. Kalau perzinahan saksinya berapa? 4. Jadi kalau ada sahabat Khuzaimah cukup 3.
Kenapa? Karena saksi satu orang dia punya dua. Itu diberikan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kumpul itu semua. Ya. Jadi Al-Qur'an dikumpulkan dari hafalan sahabat, dikumpulin hafalan sahabat. Kemudian juga dikumpulkan dari tulisan-tulisan dari pelepah korma, batu kulit yang dahulu ditulis pada masa Rasulullah SAW, tapi dengan syarat apa? Harus ada dua saksi, kecuali apa? Kecuali laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan mushaf ini dinamakan dengan mushaf apa? Abu Bakar. Jadi dikumpulkan jadi apa? Jadi satu mushaf. Setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq wafat, Al-Quran itu diserahkan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini tulisannya belum ada harokat, belum ada titik, belum ada tanda. Ini baru, belum ada. Baru dari lembaran-lembaran yang terpencar-pencar tulisannya di pelepah di mana tertulis dikumpulkan jadi satu, ya, kemudian jadi satu kumpulan. Tapi masih tetap belum ada apa? Belum ada harokat, belum ada titik, belum ada apalagi tanda-tanda waqaf, apalagi warna-warna, apalagi tanda-tanda tajwid, belum ada. Pada masa Rasulullah tidak ada. Perbedaannya apa dengan masa Abu Bakar? Sahabat ketika masa Rasulullah masih terpencar-pencar. Pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkan jadi satu. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq wafat, diserahkan kepada siapa? Kepada sahabat Umar bin Khattab. Ketika sahabat Umar bin Khattab wafat, maka diserahkan kepada Hafsah binti Umar. Hafsah, kepada siapa? Hafsah, salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Umar bin Khattab itu mertuanya Rasulullah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq siapa? Mertuanya juga. Sahabat Umar mertuanya, nikah sama anaknya siapa? Hafsah bin Umar bin Khattab. Ya. Ya. Dan inilah yang menjadi landasan ya mushaf Hafsah itu, yang turun daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq ke sahabat Umar bin Khattab, kemudian kepada Hafsah binti Umar istri Rasulullah, yang menjadi dasar daripada mushaf Utsmani kepada sahabat Utsman bin Affan. Jadi masa Rasulullah kagak ada harokat, kagak ada titik, apalagi yang lain. Ya, masa Abu Bakar enggak ada, masa Umar enggak ada. Sekarang masa siapa? Utsman bin Affan. Masanya sahabat Utsman bin Affan tahun 25 sampai 30 Hijriah. Ini karena Islam sudah mulai menyebar ke negeri-negeri, ke Syam, ke Irak, ke Mesir, ke Persia dan lain-lain, muncullah perbedaan qiraat. Terjadi perselisihan banyak. Ada yang bacanya berbeda-beda. Ya. Ada yang bacanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada humu, ada hum. Nah, macam terjadi banyak ya perselisihan, perbedaan qiraat dialek antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Karena Al-Qur'an diturunkan ala sab'ati ahruf. Ya, ada 7 huruf yang nanti termasuk dalam 10 qiraat, ada 20 riwayat yang pernah kita bahas sebelumnya. Terjadi kabilah ini berbeda wah. Ya. Nah, Muslim non Arab ini merasa kesulitan membaca dengan mushaf yang ada. Orang yang bukan orang Arab bacanya sulit enggak? Sulit. Kagak ada titiknya, kagak ada harokatnya. Ya. Maka tulislah daripada mushaf Utsmani yang menjadi rujukan adalah mushaf Hafsah. Ya. Disusun sesuai dengan dialognya Quraisy. Jadi satu. Disusun berdasarkan dialeknya Quraisy. Jadi tulisannya ini mencakup qiraat yang lain juga. Tulisan
mencakup bacaan yang lain. Mushaf Utsmani itu mencakup beberapa qiraat yang lain. Jadi ketika orang bacanya sesuai dengan kabilahnya masing-masing. Ada yang huda, ada yang huda, ada ner, nar. Ada orang Betawi ada juga sabbih isma rabbika la'li alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lah, ini imam kok baca begini nih. Imamnya orang Betawi nih. Nah, ada riwayatnya mutawatir ya. Dulu imam kita ada yang alhamdulillah anak-anak kita belajar juga tentang ilmu qiraat namanya. Ada mutawatir, boleh dibaca buat imam. Cuma kadang-kadang asing di tengah telinga kita karena tidak biasa mendengarkan itu. Ya. Ini namanya dengan mushaf Utsmani sesuai dengan standar siapa? Standarnya ya, dari semua kabilah berdasarkan standar daripada mushaf Hafsah, kemudian penulisannya mencakup tulisan daripada lahjanya Quraisy. Ya, itu. Dan ini masih belum ada harokat, masih belum ada titik juga. Ini gimana pusing juga ini. Enggak ada harokat, kagak ada titik. Ya. Kemudian baru pada masa dinasti Umayyah. Ya, pada masa mereka patokannya dengan lughatul Quraisy, patokannya. Ya, lahjanya orang-orang Quraisy pada masa sahabat, pada masa dinasti Bani Umayyah barulah ditambah tanda baca. Kalau fathah ditambah titik di atas. Titik belum pakai harokat. Belum, baru titik. Kalau A berarti hurufnya, kalau nun gak ada titiknya, cuma di atasnya ada titik di atasnya menandakan na. Kalau ada titik di bawah berarti tandanya ni. Kalau ada titik di depan namanya nu. Ya, itu baru ada titik pada masa dinasti Umayyah. Ini bid'ah enggak? Bid'ah. Kalau orang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, udah kacau. Kayaknya orang Indonesia baca Qur'annya udah repot-repot. Udah hancur-hancuran. Kenapa? Yang ada harokatnya kadang-kadang masih salah, apalagi kagak ada harokatnya. Barulah ya, Abu Aswad Ad-Duali mengasihkan harokat fathah, kasrah, dhammah sebagai titik berwarna untuk membentuk pengucapan. Dikasih titik warna merah, pengucapan A, I, U. Baru pada masa Khalifah Al-Hajjaj bin Yusuf barulah ada titik. Pada masa Khalifah Al-Hajjaj bin Yusuf, walaupun beliau ini terkenal ya zalim, tetapi punya sumbangsih ya, pada masa pemerintahannya itu ada titik. Pada masa Khalifah Al-Hajjaj bin Yusuf baru ada titik. Ba ada titiknya di bawah satu, nun ada titiknya di atas satu, fa titiknya satu, qaf titiknya dua, ta titiknya tiga, dot sama shad ya dibedain. Yang shad enggak ada titiknya, yang dot ada titiknya. Itu baru ada ya titik pada masa Khalifah Al-Hajjaj bin Yusuf yang mengembangkan, kemudian harokatnya dikembangkan. Yang harokat seperti sekarang itu Ahmad Khalil Al-Farahidi. Kalau pada masa Abu Aswad Ad-Duali harokatnya itu cuma titik doang, warnanya beda, titik di atas satu, titik di bawah, titik depan. Tapi ketika pada masa Al-Hajjaj bin Yusuf itu dikasih harokat yang seperti sekarang. Fathah agak panjang, bawah I, U. Nah, itu. Jadi mulai ada apa? Mulai ada titik, mulai ada harokat. Alhamdulillah. Kenapa? Ini untuk menjaga bacaan Al-Quran. Punya tujuan untuk maslahatnya penting. Maka perkara ini perkara yang bid'ah. Pemberian titik. Makanya ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq gak mau awal-awalnya. Kenapa? Karena ini belum pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah ada tanda wakaf, barulah tanda ada
tentang surat, nama surat-suratnya juga ulama berselisih pendapat apakah surat ini urutan mushaf ini adalah tauqifi atau tidak urutan. Tapi mayoritas ulama mengatakan tauqifi. Kemudian baru ada tanda wakaf, baru ada seperti sekarang sudah macam-macam. Ya. Sekarang sudah ada warna-warna ya. Ada yang pakai tajwid, mushaf waqaf wal ibtida, mushaf macam-macam, mushaf qiraat dan sebagainya. Dan dahulunya tidak ada itu semua. Yang ada hanya garis-garis, ya, tidak ada titik dan harokat. Maka dikatakan al-bid'ah al-hasanah, salah satunya adalah kitabatul mushaf, penulisan mushaf Al-Quran. Dikumpulkan jadi satu, ada titiknya, ada harokatnya, tanda wakaf dan sebagainya. Maka ketika pembahasan ini ittafaqal ulama ala istihbab kitabatil masahif wa tahsin kitabatiha. Ulama sepakat bahwasannya disunahkan menulis mushaf dan mengindahkannya, diperindah tulisan mushafnya. Maka sekarang ditulis dengan khatnya naskhi. Khat naskhi itu lebih jelas, bukan riq'ah. Kalau belajar khat itu qorika biasanya kalau mau nulis cepat, kalau belajar khat ya, cara nulis disunahkan memperbagus. Yang mushaf Madinah Utsman Toha ya, salah satu penulis khatatnya, ada yang nulis cakep tulisannya. Dulu belum ada percetakan, belum ada komputer, jadi yang nulis juga yang tulisannya diperbagus. Dikatakan sunnah menulis mushaf dengan memperindah tulisannya, memperjelasnya. Wa tahqiqil khatti, membenarkan khat tulisan-tulisannya dunal masyaqqatin wa ta'liq. Jadi tidak pakai kalau tulisan pakai khatnya khat yang agak susah. Diwani jali, maka nanti ada khat sulus, ada khat riq'ah, ada macam-macam khat. Maka ditulis dengan khat yang paling jelas, yaitu khat naskhi. Ya. Qala al-ulama yustahabbu naqtul mushaf. Para ulama mengatakan disunnahkan naqtul mushaf, memberikan titik wa syakluhu, berikan syakal harakat, fa innahu siyanatun minal lahan. Kenapa? Karena adanya titik, adanya harakat. Dulu kan enggak ada ya. Adanya titik, adanya harakat sunnah, padahal itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi dikatakan sunnah. Kenapa? Lisyanatun minal lahni, siyanatun minal lahni, untuk menjaga daripada kesalahan fihi dalam tulisannya, wa tashif, salah dalam penulisan. Wa amma karahatus sya'bi wan nakhai an-naqta, tapi ada ulama berpendapat makruh hurufnya dikasih titik, makruh dikasih titik. Fa inna ma karihahu fi dzalika zaman khaufa min at-taghyir fi. Kekhawatiran asy-sya'bi wan nakha' ini adalah kenapa? Karena takut ada perubahan-perubahan pada Al-Qur'an. Punya ketakutannya sama-sama ketakutannya itu. Yang kagak ngasih titik ketakutannya itu, yang ngasih titik juga ketakutannya itu. Ya. Wa qad amina dzalika al-yawm fala man awala yumtana min dzalik. Kenapa sudah aman? Karena sudah mulai banyak para penghafal Al-Quran, maka tidak ada larangan likaunihi muhdisan. Ini adalah perkara baru. Fa inna minal muhdatsat al-hasan, minal muhdatsatil hasanah. Ini adalah kata Imam An-Nawawi, beliau mengatakan ini adalah sesuatu yang baik daripada perkara-perkara bid'ah. Ya, fa innahu minal muhdatsatil hasanah. Falam yumna fihi, dan tidak dilarang. Karena zahirihi mithlu tasnifil ilm, sebagaimana beliau memandang bahwasanya tentang penulisan kitab-kitab fikih, hadis dan yang lainnya. Wa bina'il madarisi, pembangunan sekolah, warrabatat, dan pengajian-pengajian, wa ghairu dzalika wallahu a'lam. Ini Imam An-Nawawi mengatakan demikian. Jadi kalau dibid'ahkan, disalahkan, maka tidak akan terjadi penghimpunan kitab-kitab hadis. Al-Quran kita bacanya pada bawah lembaran, yang satu taruhnya di tulang belulang, satu di pelepah korma, repot lagi. Ya, enggak ada berani. Wa fiyal mushaf, begitu pula mushaf.
Thalathu lughatin. Nah, ini tentang kitabatul mushaf. Jadi mushaf ini kita bersyukur berkat jasanya para ulama kita bisa membaca Al-Qur'an. Yang pertama ada guru yang mengajarkan, yang kedua ada pedoman yang diajarkan kitabnya. Kalau hanya mendengarkan kita nggak tahu tulisannya. Maka pengajaran Al-Qur'an yang baik itu salah satunya di negara lain ada Mauritania misalkan, itu masih metode lauh. Lauh itu dia ngaji cuma pakai tulisan. Yang dihafal dia tulis. Alhamdulillahi rabbil alamin ditulis. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kalau dia 30 juz dia tulis. Hafalan misalnya lebih mungkin. Ya, itu. Jadi ada metode lauh, nanti ada cara menghafal Al-Qur'an. Beberapa negeri di Sudan juga ada juga yang pakai lauh. pakai papan. Kadang-kadang kalau Bapak lihat YouTube tuh ada yang ngaji pakai papan, dia tulis. Itu lebih kuat. Jadi menggunakan dua metode mendengarkan juga metode menulis, sebagaimana pada masa Rasulullah SAW biasanya lebih kuat hafalannya. Maka belajar nulisnya juga berbeda, penulisan mushaf dengan penulisan imla, bahasa Arab berbeda. Ya, jadi ada kaidah sendiri dalam penulisan namanya ilmu rasm. Wadhabat, cara penulisan Al-Qur'an berbeda dengan tulisan imla. Al-kitab kadang-kadang enggak ada alifnya dia. Ada alif kecil, imla nggak bisa begitu. Ya, maka diperbedakan antara penulisan mushaf, begitu pula bacanya, Pak. Quran ini bacanya ada aturannya, pakai tajwid. Ya, bagaimana ikhfa? Gimana kalau ikhfa? Ya, mushaf Madinah kagak pakai. Mana bedanya itu mushaf Madinah sama mushaf Indonesia kok beda? Kalau harokat bukan mushaf, mushaf itu tulisannya mushaf Utsmani. Yang disebut mushaf Utsmani bukan titik, bukannya harokat, bukannya ada yang sukunnya bulat, ada yang sukunnya setengah begini, ada ya. Ada yang alifnya pakai kecil, ada yang alifnya pakai panjang. Itu pada masa Utsman udah belum ada. Itu bukan mushaf Utsmani, itu kalau tulisannya tetap tulisan mushaf Utsmani. Tulisannya sama-sama Utsmani, cuma nanti yang bedanya tanda baca. Ini juga mushaf Utsmani, yang di Madinah juga mushaf Utsmani juga. Kenapa? Karena yang disebut Utsmani itu bukan harokatnya, bukan tanda bacanya. Kenapa? Karena pada masa itu belum ada itu. Itu orang berbeda, ini mushaf Utsmani, ini bukan mushaf Utsmani. Bukan itu. Ya. Jadi nanti ada sejarah. Maka Lajnah Tahsin Mushaf punya kitab tentang penulisan mushaf. Kenapa mushaf Indonesia tanda wakafnya banyak, yang mushaf Madinah kagak ada wakafnya? Itu datang namanya Syekh Kahila, fokus ilmu mushaf dari Mesir. Kenapa beda? Karena dulu kalau di Mekah orang Arab wajar saja kalau tanda wakafnya dikit. Kita tanda wakafnya banyak, ada zai, ada qaf, ada macam-macam. Kenapa? Beliau mengatakan itu cerdasnya ulama kita Indonesia. Maka beliau menyampaikan ketika saya mendampingi beliau ke Lajnah Tahsin Mushaf yang Taman Mini, beliau mengatakan berpeganglah kepada tulisan yang ditulis oleh ulama-ulama kalian. Kenapa? Karena mereka mengetahui keadaan orang-orang Indonesia. Karena dia nggak bisa bahasa Arab, jadi wakaf ibtidanya sudah diberikan tandanya lebih banyak daripada yang di Madinah. Yang Madinah wakafnya dikit, ya, wakafnya dikit, jim, kemudian lam, mim, ya, cuma berapa wakaf. Tapi Indonesia banyak yang mushaf dulu juga. Maka beliau menyarankan kepada Lajnah Mushaf, coba berpegang tanda wakafnya dengan mushaf yang ditulis dulu oleh ulama-ulama kita. Dia lebih tahu, ya, kenapa orang Indonesia tidak bisa bahasa Arab, maka tanda berhentinya lebih banyak daripada orang-orang Arab. Nah, beliau sarankan. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan ya makin semangat ngaji kita. Ini sebuah ya, warisan yang tinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh ulama sekarang dengan memberikan warna, kalau ada ikhfa warnanya begini, kalau yang enggak ditahan begini, itu salah satu tujuannya sama seperti sahabat-sahabat seperti yang lainnya, untuk menjaga Al-Qur'an daripada perubahan dan salah dalam membacanya. Dan ini perlu diketahui lagi, ini perkara bid'ah yang diperbolehkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna kullu bid'atin dhalalah, tidak semua yang baru itu bid'ah.
Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita terus pemahaman tentang agama, kita terus semangat untuk membekali diri kita dengan ilmu. Mudah-mudahan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah.